Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 semuanya, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Bu Erni Tias Fatnani. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal penilaian tengah semester 2 tahun kemarin, yaitu tahun pelajaran 2019-2020, pelajaran ilmu pengetahuan alam. Langsung saja kita mulai dengan pertanyaan nomor 1. Nah, berikut ini yang bukan merupakan penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, penggunaan pisau runcing untuk memudahkan memotong. Itu merupakan konsep dari tekanan. Yang B, pembuatan permukaan meja yang dengan bahan kayu yang kuat. Itu bukan tekanan. Untuk yang B bukan. Nah, yang C yaitu penggunaan tali yang besar pada ember agar mudah diangkat. Itu juga tekanan. Kemudian yang D, itik dapat berjalan dengan mudah di lumpur karena memiliki selaput. Itu juga tekanan. Nah, berarti jawabannya yaitu yang B. Nah, 2. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas telapak tangannya adalah 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan Budi adalah, kita F dulu. F-nya ada 90 Newton. Nah, 90 Newton. Kemudian A-nya itu ada 150 cm persegi. Kita jadikan meter jadi 0,015 meter persegi. Nah, kita tahu rumus tekanan itu P sama dengan F dibagi A. P-nya adalah 90, kemudian A-nya adalah 0,015. Hasilnya yaitu 6.000 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut. Tekanan terkecil dengan tabel di samping yaitu dihasilkan oleh nomor. Kita tahu tadi rumusnya adalah P sama dengan F dibagi A. Di sini ada gaya dan di sini ada luas tekanan. Berarti kita bagikan gaya dengan luas bidang tekannya. 42 dibagi 6 itu hasilnya 7. Kemudian 18 dibagi 3 itu adalah 6. 30 dibagi 5 itu 6, dan 12 dibagi 4 itu 3. Yang terkecil adalah yang nomor 4. Nah, selanjutnya lanjut ke pertanyaan nomor 4. Sebuah batu bata diletakkan dalam berbagai posisi sebagai gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan berikut yang paling tepat adalah, nah, untuk ini kita anggap memiliki gaya yang sama besar dan kita perlu mencari luas permukaannya. Luas permukaan yang menyentuh lantai. Untuk yang gambar 1, 4 dikali 3 itu luas permukaannya berarti adalah 12. Jadi luas permukaannya adalah 12. Kalau yang ini 6 kali 4 berarti luas permukaannya 24. Yang ini 6 dikali 3 adalah 18. Nah, kita tahu tadi rumusnya P sama dengan F per A. Ketika gayanya sama besar, berarti untuk mendapatkan tekanan yang paling besar itu berarti memiliki luas permukaan paling kecil. Jadi ketika luas permukaannya paling kecil berarti tekanannya besar. Nah, ini luas permukaan terkecil adalah ini. Berarti dia punya tekanan terbesar pertama, ini tekanan terbesar kedua, dan ini tekanan terbesar ketiga. Kita baca. Tekanan yang dialami lantai pada posisi 1 paling kecil. Salah. Tekanan yang dialami lantai pada posisi 2 itu paling besar. Salah, justru dia paling kecil. Posisi 2 dan 3 memberikan tekanan yang sama besar pada lantai. Salah, karena dia punya luas permukaan yang berbeda. Yang D, tekanan yang dialami lantai pada posisi 1 lebih besar dari posisi 3. 1 dan 3 itu lebih besar dari posisi 1, benar,
karena paling besar itu posisi 1. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut, seorang anak memasukkan benda bermasa 500 gram. M-nya adalah 500 gram. Kemudian dalam sebuah berpancuran air, jika percepatan gravitasinya G-nya itu adalah 10 meter per sekon, maka berat benda di dalam air adalah WA. Berat benda di dalam air, langsung saja kita kalikan, yaitu ada 500 gram itu jadikan kilo, yaitu 0,5 dikalikan 10 percepatan gravitasinya, yaitu 5 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu pada nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah dongkrak hidrolik. Sistem di samping akan seimbang jika F2 sama dengan, nah ini persamaannya, besarnya F1 pada F1, yaitu persamaannya F1 yang kecil dibagi permukaan yang kecil itu sama dengan besarnya F2 pada permukaan yang besar, yang lebar, itu luas permukaan 2. Nah, kita tahu F1-nya adalah 40, kemudian A1-nya 0,01, F2-nya adalah belum diketahui, dan A2-nya adalah 0,04. Jadi untuk mencari F2 itu rumusnya yaitu 40 dikalikan ini dikali silang kali 0,04 di 0,01. Ini bagi ini adalah 4. 0,4 bagi 0,14, 40 dikali 4 itu adalah 160 Newton. Jadi F2 besarnya adalah 160 Newton. Nah, maaf ya kalau tulisannya jelek. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar orang sedang melakukan tensi atau melakukan pengukuran tensi tekanan darah. Pernyataan yang berkaitan dengan tekanan darah pada aorta adalah A. Sama dengan tekanan darah yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atau di bagian tubuh lainnya. Jadi tekanan aorta itu adalah pembuluh darah yang langsung dari bilik iri atau langsung dari jantung. Besarnya tekanan darah pada aorta itu sama dengan besarnya tekanan pada pembuluh nadi yang ada di lengan maupun di bagian tubuh lainnya. Jadi jawabannya jelas adalah nomor A. Makanya bisa menghitung tekanan darah itu dengan cara menensi pada bagian, cukup pada bagian lengannya saja. Nah, berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Udara pada lapisan atmosfer memberikan tekanan karena adanya, yaitu mendapat gravitasi bumi. Jadi pada tekanan udara pada daerah pegunungan dan laut dan pantai itu berbeda. Semakin dekat dengan permukaan laut, jadi semakin rendah permukaan itu tekanannya semakin besar. Jadi semakin tinggi permukaan itu gaya gravitasinya semakin rendah, maka tekanan udaranya juga semakin kecil. Jadi perbedaan tekanan udara itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tinggi rendahnya suatu tempat itu akan mempengaruhi gaya gravitasi suatu tempat. Lanjut. Pertanyaan nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Besarnya tekanan atmosfer adalah, nah ini rumusnya adalah P atmosfer itu sama dengan besarnya P di dalam, ini P di ruangan ini besarnya adalah P atmosfer ditambah dengan ketinggian. Nah, P-nya adalah 85 cm Hg. Berarti atmosfernya P0 ditambah hanya ketinggiannya, selisihnya adalah 10 cm.
Berarti PO nya adalah 85 dikurangi 10 yaitu 75 cm Hg. Nah, ini adalah penggunaan manometer. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Apabila cairan tersebut memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah, nah ini rumusnya adalah, ini adalah benda tenggelam, berarti rho zat cair dikalikan dengan volume benda tenggelam yang tenggelam sama dengan rho benda dikalikan volume benda utuh. Nah, di sini yang tenggelam adalah 0,8-nya, berarti utuhnya adalah 1. Berarti di sini massa jenis zat cairnya adalah 0,75. Nah, yang tenggelam adalah 0,8-nya, 0,8. Yang kita cari adalah massa jenis benda dikalikan volume utuh. Volume utuhnya benda utuh adalah 1 keutuhan. Berarti 0,75 kali 0,8 itu adalah 0,6. Jadi rho bendanya atau massa jenis bendanya adalah 0,6 gram per cm kubik. Berarti jawabannya adalah B. 10B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 11. Seekor ikan berada pada bak air seperti gambar. Jika massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi itu 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan pada titik Q adalah, tekanan, kita lihat rho-nya. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya adalah 10, seharusnya 10 per meter persegi per sekon. Kemudian H-nya belum. H-nya adalah jarak permukaan, dari permukaan sampai ke ikan, yaitu 80 cm. 80 cm kita buat jadi 0,8 meter. Nah, rumus tekanan hidrostatis itu P rho GH sama dengan rho-nya adalah 1000 dikali G-nya 10 dikali H-nya adalah 0,8, berarti hasilnya adalah 8000 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, pada sebuah dasar kolam air dengan massa jenis 1000 P, rho-nya adalah 1000, dideteksi oleh alat pengukur tekanan hidrostatis menunjukkan P-nya jadi P-nya adalah P-nya adalah 50.000 Pascal. Ini adalah kilogram per meter kubik. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, maka kedalaman air tersebut adalah, tadi rumusnya adalah P sama dengan rho GH. Tinggal kita masukkan P-nya 50.000, kemudian rho-nya 1000, G-nya 10, dan H. Berarti 50.000 sama dengan 10.000 dikali H. Berarti H-nya sama dengan 50.000 dibagi dengan 10.000. Hasilnya adalah 5. Jadi H-nya adalah 5 meter. Jadi 5 meter.
Nah, tadi jawaban nomor 2 adalah lupa belum dicetak. Jawaban nomor 12 tadi adalah 12 adalah A. Kita lanjut ke nomor 13. Dua bejana A dan B diisi dengan zat cair yang berbeda massa jenisnya. Jika tekanan di dasar A sama dengan 4/5 tekanan di dasar B, maka massa jenis zat cair A adalah 1000 kg per meter kubik. Maka massa jenis zat cair B adalah, nah perbandingannya A itu massa jenisnya A itu per 5 dari B. Berarti kalau dijadikan perbandingan A banding B itu 5 itu miliknya B, 4 miliknya A. Berarti perbandingannya A banding B 4 banding 5. Nah, di sini diketahui massa jenis zat cair A adalah 1000. Kita mencari massa jenis zat cair B. Yang dicari adalah B per yang diketahui adalah yang A. Berarti langsung kita kalikan 1000. Hasilnya adalah 1250 kg per meter kubik. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 14. Salah satu faktor yang menyebabkan naiknya air dari akar ke daun karena ada kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah, nah kapilaritas itu terjadi karena tabung yang terlalu kecil. Dan di sini kita lihat yang berhubungan dengan ukuran atau tabung yang kecil, yaitu yang B. Jaringan silang memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Nah, ini adalah prinsip dari kapilaritas. Jadi adanya tabung dengan diameter yang sangat kecil itu menyebabkan adanya tekanan naik. Jadi jawab A. Oh, bukan C tapi B. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. 15. Perhatikan gambar cara kerja roket menggunakan prinsip. Nah, ini roketnya dipompa, berarti dengan menggunakan tekanan udara. Jadi jawabannya adalah D. Prinsip dari tekanan udara, besarnya tekanan yang diberikan. Kemudian 16. Fungsi hidup pada proses pernafasan. Fungsi hidung pada proses pernafasan manusia adalah, nah di hidung itu terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, kalau yang silia itu fungsi pada tenggorokan atau trachea nanti. Selanjutnya 17. Organ pernafasan yang memiliki fungsi menyaring udara dengan silia. Tadi sudah saya jawabkan, berarti jawabannya adalah bagian trachea. Kalau faring itu di belakang mulut dan rongga hidung, kalau laring itu pada bagian pangkal tenggorokan, itu ada laring. Yang di dalamnya ada epiglotis atau katup yang menutup dan membuka pada tenggorokan dan kerongkongan. Selanjutnya adalah 18. Ini adalah gambar paru-paru dan X itu adalah gambar dari alveolus. Jadi gambar X ini adalah gambarnya si alveolus. Nah, fungsi bagian X adalah penyaringan udara, salah. Pertukaran O2 dan CO2. Nah, benar. Jadi jawabannya alveolus itu adalah sebagai fungsi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau yang C itu adalah nggak ada. Yang D itu adalah pada bagian rongga hidung. Selanjutnya 19. Jalannya udara dari sistem pernafasan manusia yang benar adalah dari udara itu pertama masuk dari rongga hidung, kemudian ke faring. Setelah faring itu adalah laring, dan di bawahnya laring itu ada trachea, kemudian bronkus.
bronkiolus dan paru-paru. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya 20. Pada proses pernafasan tanpa otot tulang rusuk relaksasi. Nah, ini kuncinya adalah relaksasi otot tulang rusuk. Tulang dada turun sehingga rongga dada mengecil dan tekanan udara membesar. Proses pernafasan ini disebut sebagai, nah kuncinya adalah relaksasi. Ketika otot relaksasi berarti itu adalah, jadi ketika relaksasi itu otot itu terjadi proses ekspirasi atau menghembuskan nafas. Nah, kalau kontraksi itu berarti terjadi peristiwa inspirasi atau menarik nafas. Nah, di sini kunci kedua adalah otot tulang rusuk. Kalau otot tulang rusuk itu berarti dada, kalau diafragma itu adalah perut. Berarti kita lihat berarti relaksasi, ekspirasi, di sini otot tulang rusuk berarti dada. Ekspirasi pernafasan dada. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 21. Pernyataan yang benar tentang mekanisme inspirasi adalah, nah inspirasi tadi adalah adanya kontraksi, yang di sini kontraksi adalah A, D, D. Berarti C itu jelas salah. Kita baca dulu. Diafragma dan otot dada berkontraksi, rongga dada membesar. Jadi ketika kontraksi itu menyebabkan rongga dada membesar sehingga paru-paru juga mengembung. Volume paru-paru membesar, udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi jawabannya jelas yang A. Nah, kebalikan dari inspirasi adalah ekspirasi, itu rongga dadanya mengecil sehingga volume paru-paru kecil, tekanan besar, udara keluar. Itu untuk ekspirasi. Yang ke-22, makan sambil berbicara menyebabkan tersedak. Karena apa? Di dalam laring itu ada epiglotis, yaitu katup yang menutup antara kerongkongan dan tenggorokan. Ketika kalian bicara dan bernafas, maka epiglotis itu akan menutup pada bagian kerongkongan. Nah, ketika kalian makan, itu sebaliknya, dia akan menutup pada bagian tenggorokan. Fungsinya agar makanan itu tidak masuk ke tenggorokan. Nah, ketika orang makan dengan berbicara, itu epiglotis akan bingung, dia akan menutup bagian yang mana. Maka akibatnya ketika tidak sengaja terbuka, nanti ada makanan yang bisa masuk ke tenggorokan. Nah, itu akan terjadi peristiwa tersedak, jadi pengeluaran makanan yang masuk ke dalam tenggorokan. Jadi jawabannya adalah yaitu B. Terdapat epiglotis yang akan menutup jika ada makanan yang lewat. Nah. Selanjutnya 23. Proses oksidasi biologi yang tepat adalah, oksidasi itu adalah proses pembakaran makanan oleh oksigen. Jadi di sini yang sari makanan itu adalah C6H12O6, itu adalah kimia dari glukosa. Kemudian O2 itu adalah oksigen. Jadi ada glukosa yang dibakar dengan oksigen, itu akan dipecah menjadi karbon dioksida plus uap air H2O dan energi. Jadi oksidasi itu adalah pembentukan energi dengan cara pembakaran makanan oleh bantuan oksigen. Jadi jawabannya adalah yang D. 23 itu D. 24. Pernyataan yang benar tentang udara tidal. Udara tidal adalah udara yang keluar masuk paru-paru saat pernafasan biasa. Biasanya volume udara tidal itu adalah 500 cc. 25. Volume udara saat kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya dinamakan udara suplementer. Kalau menarik nafas sekuat-kuatnya itu adalah komplementer. Jadi kalau menghembuskan nafas sekuat-kuatnya adalah suplementer, kalau menghirup
udara sekuat-kuatnya adalah komplementer. Jadi suplementer dan komplementer itu kebalikannya. Untuk residu itu adalah udara yang tertinggal di paru-paru. Jadi udara yang tidak akan pernah bisa kita keluarkan dari paru-paru. Jumlahnya biasanya 1000 cc. Kalau suplementer dan komplementer itu jumlahnya adalah 1500 cc. Kita lanjutkan ke grafik berikut. Nah, ini adalah grafik volume paru-paru. Yang pertama di sini yang kecil ini adalah tidal. Ki itu adalah tidal. Ki itu adalah tidal, yaitu pernafasan biasa. Totalnya 500 cc. Kemudian P itu adalah komplementer atau cadangan inspirasi. Kemudian R itu adalah suplementer atau cadangan ekspirasi. Kemudian S itu adalah residu atau udara sisa yang ada di dalam paru-paru. T itu adalah vital. Vital itu diperoleh dari tidal ditambah komplementer ditambah suplementer. Kemudian yang terakhir adalah U, itu adalah total. Total itu diperoleh dari vital ditambah residu. Nah, jadi jawabannya untuk vital itu adalah T, untuk tidal itu Ki, dan untuk suplementer itu adalah R. Jadi jawabannya adalah D. 27. Radang pada selaput pembungkus paru-paru. Selaput pembungkus paru-paru itu adalah pleura. Berarti kalau ada radang berarti pleuritis. Tis itu mengindikasikan adanya infeksi atau radang. Jadi kalau bronkitis itu berarti radang pada bagian bronkus. 28. Penyakit pada paru-paru yang disebabkan 28. Penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri adalah, bakterinya yaitu berupa pneumonia. Kalau influenza itu adalah disebabkan oleh virus. Asma itu adalah penyakit keturunan, biasa bisa alergi. Kalau asfiksi itu adalah kesusahan pengangkutan oksigen karena biasanya ada keracunan atau lingkungan yang banyak sekali CO2-nya. Selanjutnya soal nomor 29. Bronkitis adalah gangguan yang sering terjadi pada alat pernafasan. Organ yang mengalami gangguan tersebut adalah, tadi sudah saya katakan, tis itu berarti infeksi, atas depannya adalah nama organnya, yaitu bronkus. Bronkus itu adalah cabang tenggorokan. Jadi jawabannya adalah D. Jadi organ yang mengalami gangguan tersebut adalah cabang tenggorokan, atau bisa kita sebut sebagai kalau batang tenggorokan itu trachea, cabang dari bronkus itu bronkiolus. Kemudian 30. Fungsi hati yang berkaitan dengan sistem ekskresi adalah A. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A. B. Penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. C. Menawar racun yang masuk ke dalam tubuh. D. Merombak sel darah yang rusak menjadi empedu. Jadi untuk ekskresi itu fungsinya yaitu yang D. Merombak sel darah merah menjadi empedu. Nanti hasilnya yaitu zat warna, yaitu berupa bilirubin dan pirifertin, itu diperoleh dari hasil perombakan hemoglobin atau sel darah merah di dalam hati. 31. Pengubahan provitamin A dari buah dan sayur berwarna kuning menjadi vitamin A dalam tubuh terjadi di bagian hati. Jadi pengubahan provitamin A dan vitamin B itu terjadi di hati. Nah, di jawaban atasnya kan sudah ada, itu hati, berarti hati. 32. Bagian nefron ginjal yang berfungsi sebagai tempat penyerapan kembali zat yang masih diperlukan tubuh adalah
Nah, penyerapan kembali itu adalah reabsorpsi. Prosesnya kan urutannya augmentasi. Kita lanjut ke bagian ke nomor 32. Bagian nefron ginjal yang berfungsi sebagai tempat penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh adalah, nah kita lihat coba di sini saya punya bagian nefron, gambar nefron. Nah, pertama itu gambar yang seperti ini, buletan yang berisi banyak sekali pembuluh darah, itu disebut sebagai glomerulus. Kemudian ada yang seperti kapsul penangkapnya, itu adalah kapsula Bowman. Nah, glomerulus dan kapsula Bowman ini disebut sebagai badan Malpighi. Itu berfungsi untuk filtrasi, yaitu proses penyaringan darah oleh glomerulus. Kemudian hasilnya adalah urin primer, itu akan masuk ke dalam tubulus contractus proximal. Nah, di sini di TKP ini terjadi proses yang namanya reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Misalnya ada glukosa, asam amino, vitamin atau zat-zat mineral lainnya. Kemudian setelah pada reabsorpsi itu hasilnya adalah urin sekunder. Urin sekunder nanti akan menuju ke tubulus contractus distal. Di sini tempatnya. Itu akan terjadi proses yang ketiga, yaitu augmentasi. Itu adalah proses pelepasan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Jadi di sini itu kita misal konsumsi obat-obatan, konsumsi makanan yang banyak sekali yang tidak berguna untuk tubuh, itu akan dilepaskan di tubulus contractus distal pada peristiwa augmentasi. Nah, setelah augmentasi ini akan hasilnya yaitu urin sesungguhnya, urin yang sama dengan yang kita keluarkan. Tuh. Jadi kita lihat soalnya tadi, bagian nefron ginjal yang berfungsi sebagai tempat penyerapan kembali zat yang masih diperlukan tubuh, yaitu proses kedua. Itu terjadi pada mana? Proses kedua yaitu tubulus contractus proximal atau TKP. Nah, selanjutnya nomor 33. Kelenjar keringat terdapat pada bagian kulit yang mana? Nah, kelenjar keringat di sini ada gambar kulit. Kelenjar keringat itu terdapat pada bagian tengah yang pada lapisan tebal. Lapisan atas ini adalah epidermis, kemudian yang tengah itu adalah lapisan dermis. Jadi ini adalah dermis, kemudian yang sini adalah jaringan ikat. Nah, untuk lapisan kelenjar keringat itu adalah di sini kelenjar keringat. Itu terdapat pada bagian dermis. Nama lain dari dermis itu adalah kulit jangan. Jadi jawabannya adalah C. Nah, bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah tadi sudah saya jelaskan, X itu adalah kelenjar keringat. Berarti C. Kalau kelenjar minyak itu di mana? Kelenjar minyak itu dekat dengan rambut. Jadi kelenjar minyak itu berada di dekatnya rambut. Ya, ini adalah kelenjar keringatnya. Jadi untuk membedakan kelenjar keringat dan minyak, kalau minyak itu selalu berada di dekat dengan rambut. Nah, berarti yang sendiri itu adalah kelenjar keringat. 35. Perhatikan gambar penampang ginjal berikut. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk gambar nomor 1 itu disebut sebagai korteks. Jadi dia adalah korteks. Korteks ginjal. Kemudian yang kedua itu adalah bagian pelvis ginjal. Kemudian yang ketiga itu pada bagian sama rongga ginjal kalau ini. Ini saluran yang kecil-kecil, kalau ini yang rongganya. Yang keempat itu adalah bagian piramid, itu disebut sebagai medula ginjal. Nah, glomerulus itu terletak pada bagian korteks. Terluar itu terdiri atas glomerulus,
dan kapsula Bowman. Badan Malpighi itu terletak pada bagian korteksnya, yaitu nomor 1. Nah, coba lebih jelasnya lagi di sini. Di sini. Nih, bagian korteks itu terdiri untuk filtrasi dan reabsorpsi. Kemudian yang ini adalah bagian medulanya. Kemudian yang ini adalah kaliks dan ini adalah kumpulan dari kaliks, itu adalah pelvis atau rongga ginjal. Jadi yang tadi di nomor 3 itu ternyata adalah arteri dan vena. Di gambarnya tadi tidak jelas. Di nomor 3 ini adalah arteri dan vena. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 36. Nah, ini adalah bagian dari nefron. Bagian nomor 1 itu adalah glomerulus, 2 itu kapsula Bowman, 3 itu adalah TKP atau tubulus contractus proximal, kemudian 4 itu adalah lengkung Henle, kemudian 5 adalah TKD atau tubulus contractus distal. Jadi ini adalah TKD. Distal, sedangkan ini adalah TKP proksimal. Nah, peristiwanya yaitu tadi ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi itu terjadi pada nomor 1 dan 2, kemudian reabsorpsi terjadi pada nomor 3 sampai ke 4, kemudian augmentasi itu terjadi pada nomor 5. Nah, 6 itu adalah tubulus collectivus, yaitu yang mengumpulkan dari beberapa nefron. Ini kan cabangnya nefron banyak sekali. Nah, berarti proses reabsorpsi dan augmentasi, berarti proses kedua dan ketiga terjadi pada nomor 3 dan 5. Jawabannya adalah, jadi 1 dan 2 itu filtrasi, 3 itu reabsorpsi, 5 adalah augmentasi. Selanjutnya, nomor 37. Zat yang tidak terdapat dalam urin sekunder yang normal adalah, nah urin sekunder itu kan hasil dari proses reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih bisa diperlukan. Nah, ada kandungan yang tidak normal, yaitu adanya protein. Jadi 37 itu hasilnya adalah protein. Protein itu sebenarnya dari mulai dia urin primer, jadi hasil dari filtrasi itu sebenarnya tidak boleh ada protein. Jadi protein itu sebenarnya tidak boleh ada di dalam urin. Jadi nanti kalau ada berarti terjadi kerusakan pada bagian paling awal, yaitu glomerulus, pada bagian filtrasinya. Berarti yang tidak boleh adalah protein. 38. Penyakit yang ditandai dengan produksi urin yang berlebihan atau sangat banyak dinamakan dengan diabetes insipidus. Nah, kalau urin banyak itu diabetes insipidus. Kalau adanya gula di dalam urin itu adalah diabetes mellitus. Gagal ginjal adalah ketidakmampuan ginjal untuk menyaring darah, menyebabkan darah nanti banyak sekali racunnya. Kemudian batu ginjal itu disebabkan adanya banyak kandungan kalsium dan membentuk batu kristal di dalam ginjal, itu namanya batu ginjal. 39. Penyakit radang hati yang disebabkan oleh virus. Tadi sudah saya katakan, radang itu tis, berarti hepatitis. Hepar itu hati, berarti tis itu radang di hati. Bronkitis berarti radang di bronkus. Hematuria yaitu adanya darah di dalam, adanya urea atau racun di dalam darah, itu salah satu tanda adanya gagal ginjal atau kerusakan ginjal. 40. Berikut yang bukan upaya pencegahan penyakit ginjal adalah: A. Mengurangi konsumsi garam, B. Menerapkan pola makan sehat, C. Aktivitas dan makan seimbang, D. Memperbanyak air minum. Jadi yang B itu jelas benar, yang C itu benar, yang D itu memperbanyak air minum. Jadi
ginjal itu untuk merawat ginjal adalah dengan mencukupi kebutuhan air minum kita. Jadi sehari itu harus lebih dari 1,5 liter. Jadi 8 gelas air itu harus selalu agar ginjal kita tidak kesusahan. Berarti jawabannya yang bukan adalah mengkonsumsi garam, mengurangi konsumsi garam. Nah, itu saja dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kelas 8 semuanya dimanapun kalian berada. Semoga untuk PTS semester 2 ini berhasil. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.